Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayana Araminta Jasmine dengan NIM G002021 dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang inhale anatomi blok 1.2. Untuk pertanyaannya adalah seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Yang pertama, jelaskan struktur anatomi dari vertebra, dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan juga coccygeal. Dan pertanyaan kedua adalah jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Nah, di sini ada vertebra itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah vertebra cervical. Nah, di vertebra cervical 1 ini terdapat adalah atlas untuk menyokong kepala, tidak memiliki badan vertebra, dan memungkinkan gerakan knot atau ya seperti ini. Kemudian ada vertebra cervical 2, di mana ini adalah aksis dan memiliki odontoid proses dens yang memungkinkan rotasi kepala untuk gerakan tidak seperti ini. Kemudian ada vertebra cervical tipikal, yaitu vertebra cervical 3-6. Di sini biasanya kecil dan berbentuk oval. Kemudian ada processus spinosus, di mana dia pendek dan terpisah untuk membantu dalam mobilitas leher. Kemudian ada vertebra cervical 7. Di sini sebelumnya ada foramen transversarium, di mana dia untuk arteri vertebralis. Ini sama, tapi ini untuk yang vertebra cervical 7. Kemudian lanjut ke vertebra thoracal. Di sini ada 12 vertebra thoracal. Nah, untuk vertebra thoracal ini, badan vertebranya lebih besar dibandingkan vertebra cervical dan berbentuk bulat. Kemudian prosesus transversus memiliki permukaan artikular untuk berartikulasi dengan tulang rusuk. Kemudian ada prosesus spinosus, di mana panjang dan miring ke bawah memberikan stabilitas pada tulang belakang. Kemudian ada foramina, di mana tidak memiliki lubang transversarium. Nah, untuk yang vertebra thoracal 12, ini prosesus transversus terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau prosesus mammillaris, tuberculum inferior, prosesus accessorius, dan juga tuberculum lateralis. Kemudian lanjut ke vertebra lumbal. Di sini terdapat 5 vertebra lumbal. Secara umum strukturnya badan vertebra itu besar dan berbentuk seperti ginjal. Kemudian prosesus transversus lebih besar dan tebal untuk memberikan dukungan otot. Dan juga prosesus spinosus pendek dan tebal, lebih horizontal, memberi tempat perlekatan otot. Kemudian ada juga foramina yang lebih besar dibandingkan vertebra thoracal dan cervical. Khusus untuk vertebra lumbal 5 memiliki prosesus spinosus kecil. Bagian ventral corpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum, sakralisasi. Pada vertebra lumbal 5 ini juga terdapat perlekatan ligamen iliolumbalis. Kemudian lanjut ke vertebra sacrum, di mana ini ada fascias pelvina juga fascias dorsalis. Nah, ini terdiri dari 5 vertebra yang menyatu. Jadi sacrum 1-5 tapi menyatu. Kemudian struktur umumnya berbentuk segitiga, terletak di dasar tulang belakang, kemudian artikulasinya berartikulasi dengan ilium dari tulang panggul di bagian lateral, dan juga memiliki fossa sacralis dan foramen sacralis untuk melewati sarafnya. Kemudian promontorium bagian depan sacrum terdapat pertemuan dengan lumbar. Kemudian lanjut kepada vertebra coccygeal, di mana terdiri dari 3-5 vertebra yang menyatu. Nah, struktur umumnya bentuknya sendiri berbentuk kecil dan segitiga, terletak di ujung tulang belakang. Nah, ini berfungsi sebagai titik perlekatan bagi ligamen dan otot-otot dasar panggul. Kemudian ada artikulasi juga yang berartikulasi dengan sacrum di bagian atasnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan muskulus penyusun regiodorsum. Yang pertama ada otot superficial. Nah, yang otot superficial ini ada 4. Yang utama yaitu otot trapezius, otot latissimus dorsi, otot rhomboid mayor dan minor, dan otot levator scapulae. Nah, untuk otot trapezius sendiri berfungsi untuk mengangkat dan memutar skapula, serta membantu dalam gerakan kepala. Inervasinya ada saraf aksesori, CN11 dan cabang dari
saraf spinal cervical 3 dan 4. Kemudian ada otot latissimus dorsi, di mana berfungsi sebagai ekstensi, adduksi, dan rotasi medial lengan. Inervasinya diinervasi oleh nervus thoracoldorsalis cervical 6-8. Kemudian yang otot rhomboid mayor dan minor, fungsinya untuk menarik skapula ke arah tulang belakang, retract, dan membantu dalam stabilisasi skapula. Diinervasi oleh nervus dorsal scapular di cervical 5. Kemudian ada terakhir otot levator scapulae, berfungsi untuk mengangkat skapula dan membantu dalam rotasi lateral leher, diinervasi oleh nervus dorsal scapular cervical 5 dan cabang dari saraf spinal cervical 3 dan 4. Kemudian lanjut ke otot intermedia. Di sini ada dua yang utama, yaitu otot serratus posterior superior dan juga otot serratus posterior inferior. Nah, yang otot serratus posterior superior ini gerakannya untuk mengangkat tulang rusuk, membantu dalam inspirasi atau menghirup udara untuk proses bernapas. Nah, sebagai fungsi stabilitas juga membantu dalam stabilisasi tulang belakang dan bagian atas dada, dan juga diinervasi dilakukan oleh nervus intercostalis dari T1 hingga T4. Kemudian yang otot serratus posterior inferior ini berfungsi untuk gerakan untuk menurunkan tulang rusuk, membantu dalam ekspirasi. Kalau yang posterior superior tadi inhalasi, yang serratus posterior inferior ini untuk ekspirasi. Nah, berfungsi juga dalam stabilitas untuk membantu dalam stabilisasi tulang belakang dan bagian bawah dada. Dan diinervasi oleh nervus intercostalis dari T9 hingga T12. Kemudian, yang terakhir ada otot profunda. Di sini ada 3 yang utama, yaitu otot splenius capitis, otot splenius cervicis, dan juga otot erector spinae. Nah, otot splenius capitis ini berfungsi untuk menjaga posisi kepala saat bergerak. Diinervasi oleh nervus cervical, khususnya C3 hingga C6. Kemudian ada otot splenius cervicis, yang berperan dalam menstabilkan leher saat bergerak dan diinervasi oleh saraf spinal atau cervical nerves, terutama C5 hingga C7. Kemudian yang terakhir adalah otot erector spinae, di mana dia menjaga stabilitas tulang belakang selama aktivitas sehari-hari. Nah, inervasinya dilakukan oleh nervus spinal di sepanjang tulang belakang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.